dan semua mereka telah mengambil doa tersebut di dunia. Artinya mereka berdoa di dunia dan Allah kabulkan doanya. Satu-satunya yang belum mengambil doa di dunia tersebut adalah baginda Rasulullah SAW, bukan tanpa alasan. Dengannya Nabi SAW menyebutkan, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Semua para nabi mereka sudah mengambil doanya di dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Sedangkan aku tidak demikian. Aku sembunyikan doa tersebut, aku simpan, aku tabung. Untuk siapa Nabi menabungnya? Apakah untuk dirinya? Tentu tidak. Nabi menyebutkan syafa'atan li ummati. Doa tersebut akan aku jadikan sebagai syafaat. Untuk siapa? Li ummati, untuk semua umatku. Fahiya na'ilatun insyaallah. Dan doa tersebut yang berubah menjadi syafaat, dan syafaat tersebut akan didapatkan oleh semua umat Nabi tanpa terkecuali. Liman mata wa lam yusyrik billahi syai'a. Bagi mereka yang wafat dan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua umat Nabi selama mereka hidup dalam keadaan mentauhidkan Allah dan mereka wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, maka mereka mesti mendapatkan dan mereka akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana syafaat ini berasal? Syafaat ini berasal dari doa yang tadi disimpan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya Nabi di dunia, ya Allah jadikan rumah saya ibarat istana, jadikan kota Madinah terbuat dari emas, mudah bagi Allah untuk mengabulkannya. Tapi Nabi tidak meminta yang demikian. Bahkan Nabi 2 bulan tidak keluar asap dari rumahnya. Bahkan kita lihat bagaimana perumahan Nabi, rumah keluarganya sangat di bawah kata sederhana. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi ingin bagaimana manfaat tersebut kembali kepada umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi adalah seorang Nabi yang paling sayang dan cinta kepada kita sebagai umatnya. Maka wajib bagi kita untuk mencintai dan senantiasa mencintai Nabi. Dan di antara salah satunya, jangan pernah bosan mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu masih berkaitan dengan kota Madinah, apa yang harus kita lakukan selama berada di sana. Dan kemarin kita telah menyebutkan ikhwatul Islam, selama kita berada di kota Madinah ada 5 tempat yang mesti dikunjungi dan diketahui, bukan hanya sekedar berkunjung saja, tapi mereka dianjurkan untuk mengetahui nilai dan sejarah yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah Masjid Nabawi. Paling tidak kita mengetahui Masjid Nabawi, bagaimana keutamaan yang ada di dalamnya, sehingga kita termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa. Orang yang salat di Masjid Nabawi, berapa pahala yang akan mereka dapatkan? Berapa pahalanya? Bukan 1000. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ikhwatul Islam khairun. Apa arti khairun? Khairun itu di antara salah satu makna khairun itu adalah akhyar. Dan akhyar itu merupakan di antara salah satu nama kota Madinah disebut dengan Darul Akhyar. Dari kalimat akhyar inilah nanti akan kita tahu berapa banyak pahala yang akan didapatkan bagi mereka yang beribadah di dalamnya. Madinah itu ikhwatul Islam disebut dengan Madinah. Di Madinah juga disebut dengan Taba atau Tiba. Madinah disebut dengan Darul Iman. Madinah disebut dengan Darus Sunnah. Madinah dinamakan dengan Darul Abrar. Sebagaimana Madinah juga dinamakan dengan Darul Akhyar, dinamakan dengan Al-Mahfudhah, Al-Habibah, Akkalatul Qura, Akkalatul Buldan, Baladul Rasul, Zatu Nakhlin. Itu semuanya adalah nama-nama kota Madinah. Ada yang hafal? Nama kota Madinah? Bukan beberapa, banyak. Baik, angkat tangan dulu. Baik, 1. Darus Sunnah, Al-Madinah, Taba, Tiba 1. Baik. Darul Iman, Darul Sunnah terus. Darul Akhyar. Tak sampai separuh ya. Baik, kita ulang lagi ikhwatul Islam. Di antara salah satu nama kota Madinah ada Al-Madinah, Taba
Tibah. Darul Iman, Darul Abrar, Darul Akhyar, Darul Sunnah, Baitul Ilmi, Akalatul Qura, Akalatul Buldan, Baladul Rasul, Zatu Nakhlin, Al-Mahfudha, Al-Habibah. Itu adalah nama-nama kota Madinah. Salah satunya adalah Darul Akhyar. Apa makna akhyar? Akhyar dengan khairun itu memiliki makna yang tak jauh berbeza, sama maknanya, yang terbaik. Makanya ketika kita mengatakan berapa dikala kita melaksanakan ibadah salat di Masjid Nabawi, Nabi SAW menyebutkan salatun fi masjidi hada khairun. Khairun itu juga maknanya adalah akhyar, sesuai dengan nama kota Madinah, Darul Akhyar. Berarti apa artinya? Orang yang salat di Masjid Nabawi maka pahalanya adalah lebih baik daripada 1000. Sama tak? 1000 yang lebih baik dari 1000? Kita mana yang mau? 1000 atau lebih baik dari 1000? Lebih baik Lebih baik dari 1000 ikhwan Islam. Lebih baiknya berapa? Allahu a'lam. Tergantung bagaimana dan macam mana kita khusyuk, tumanina sempurna. Semakin sempurna kita beribadah, semakin banyak pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan kita katakan orang yang salat di Masjid Nabawi, beribadah di dalamnya, mereka mendapatkan 1000 pahala. Bukan itu yang dikatakan oleh baginda Nabi yang mulia. Tapi Nabi SAW menyebutkan khairun dalam lafaz yang lain yang dibawakan oleh sahabat Jabir, afdal salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram. Orang yang salat di dalam masjidku ini lebih afdal. Afdal itu maknanya ikhwatul Islam tentunya tidak sama dengan 1000. Itu masjid Rasulullah SAW. Kalau kita mengetahui yang demikian, maka tentu kita akan semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di antara salah satu motivasi kita semangat beribadah ketika kita mengetahui keutamaan yang ada di dalamnya. Dengannya pula kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbanyak waktu di dalam masjid Rasulullah SAW, karena memang itu adalah tempat yang pertama kali dituju oleh kaum muslimin. Siapapun di antara kaum muslimin yang datang ke kota Madinah, tempat yang pertama kali kita cari adalah Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua ikhwatul Islam adalah Masjid Quba. Kita juga tahu macam mana keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita salat di sana. Nabi SAW menyebutkan man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya. Artinya barang siapa yang tidak bersuci dari rumahnya, maka syaratnya hilang dan hilang pula keutamaan yang dijanjikan. Sehingga bagi mereka yang salat di Quba, terutama waktu yang paling bagus itu adalah esok hari Sabtu. Karena biasanya Nabi SAW selalu datang ke Masjid Quba kulla sabtin. Setiap hari Sabtu Nabi SAW datang ke Quba. Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satu atau di antara yang harus diingatkan kepada kaum muslimin di kala nanti kita datang ke Quba adalah berniat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan setiap kali kita datang ke kota Makkah dan Madinah, niat kita adalah beribadah kepada Allah. Dan salah satunya adalah ketika kita pergi ke Quba, yang pertama niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bersuci dari rumah. Kemudian yang ketiga, sesampainya di Quba, kita langsung menuju masjidnya. Jangan pergi kemana-mana dulu. Salat 2 rakaat minimal. Kalau ditambah juga tak ada masalah. Kemudian orang yang melakukan seperti ini, maka mereka akan mendapatkan pahala sama nilainya dalam atau dengan ibadah umrah. Itu adalah masjid yang kedua. Sehingga yang kedua, yang pertama kali kita kunjungi adalah Masjid Quba. Kemudian yang ketiga yang kita kunjungi adalah perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sesuai dengan urutannya ikhwatul Islam. Kalau sekiranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dikuburkan ke kota Madinah, atau tidak berada di kota Madinah, atau tidak dikuburkan di kota Madinah, apakah kita tetap akan datang ke kota Madinah? Apa jawabannya? Ya. Datang atau tak datang? Datang. Mesti kita datang ke kota Islam. Nabi ada di kota Madinah, Nabi tidak ada di kota Madinah. Nabi dikuburkan di kota Madinah, Nabi dikuburkan di luar Madinah, maka kita tetap akan mendatangi kota Madinah. Kenapa? Kenapa harus datang ke kota Madinah? Karena Allah yang perintahkan. Bisa dipahami? Kalau sekiranya Nabi SAW tidak ada di kota Madinah ini ikhwatul Islam, maka kita tetap akan datang untuk beribadah di Masjid Nabawi dan di Masjid Quba. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita demikian. Apalagi kalau sekiranya Nabi SAW berada di dalamnya. Dan keberadaan Nabi SAW di kota Madinah merubah
segala-galanya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Hidupku adalah hidup kalian dan wafatku akan bersama kalian. Itulah kata Rasulullah SAW kepada penduduk Madinah. Artinya ikhwatul Islam, Nabi SAW pasti akan berada di kota Madinah. Nabi SAW pasti akan berada di kota Madinah dan senantiasa berada di kota Madinah dan selama-lamanya berada di kota Madinah, dan Nabi tidak akan pernah meninggalkan Madinah untuk selama-lamanya. Itu merupakan di antara kaidah yang harus kita ketahui. Apakah Nabi SAW pernah meninggalkan kota Madinah dikala Nabi hidup? Karena setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, maka di antara salah satu kedekatan Nabi dan kecintaan Nabi SAW kepada kota Madinah itu diwujudkan dengan amalan dan perbuatan. Di antara salah satunya, Nabi tidak pernah meninggalkan kota Madinah selama Nabi hidup kecuali untuk beribadah di Mekah dan untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Selebihnya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan Madinah. Bahkan kalau sekiranya Nabi harus keluar dari Madinah kemudian kembali lagi ke kota Madinah, maka Nabi akan mempercepat langkahnya. Artinya setiap kali Nabi meninggalkan Madinah, maka Nabi ingin pulang cepat ke kota Madinah. Kenapa demikian? Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan min hubbiha, karena Nabi itu sayang dan cinta kepada kota Madinah. Maka dari situlah tadi kita menyebutkan di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Al-Habibah itu Al-Mahbubah. Apa arti Al-Habibah? Habibati, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, yang tersayang, yang tercinta. Itu artinya adalah Al-Habibah. Dan itulah di antara salah satu nama kota Madinah. Dan itu diambil dari hadis Nabi SAW. Pertama kali Nabi datang ke kota Madinah, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw asyad. Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw asyad. Sebuah kalimat yang menunjukkan kecintaan dengan lisan sebelum menunjukkan kecintaan dengan anggota badan dan amalan. Sebagaimana juga dianjurkan bagi kaum muslimin untuk juga melakukan yang demikian. Ketika kita memasuki kota Madinah, apa yang kemarin kita ucapkan? Assalamualaikum kepada siapa? Assalamualaikum itu kepada Nabi SAW. Pertanyaannya, apa yang kita ucapkan dikala kita masuk Madinah? Assalamualaikum Madinah. Apa nak? Itu kepada pertanyaannya, apa yang kita ucapkan dikala kita masuk Madinah? Inilah kalimat yang tadi baru kita sebutkan. Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah. Ya Allah, tanamkan kecintaan kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Makkah, au asyad, atau jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah. Sebagaimana bagi kita juga yang ingin meninggalkan Madinah, apa yang kita ucapkan? Kalau kita ingin meninggalkan Madinah, Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin bi harami Nabiika sallallahu alaihi wasallam. Esok yang pergi meninggalkan Madinah, jangan lupakan kalimat ini. Kalau belum hafal, tambah lagi waktunya di Madinah sampai kita hafal. Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin bi harami Nabiika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan jadikan ini kesempatan kali terakhir kami berada di tanah haram kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu kalimat yang terindah? Ketika kita masuk, kita mengatakan, ya Allah, tanamkan rasa cinta kepada kami terhadap kota Madinah, dan cinta itu kita ungkapkan dengan amalan perbuatan, sehingga dikala kita berada di kota Madinah, kita akan semangat melakukan perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Semangat kita beribadah tak sama dengan kita berada di daerah yang lain. Dan itu adalah bentuk kita mencintai Madinah dengan lisan dan dengan amalan. Cinta kepada seseorang harus diungkapkan. Kalau kita cinta kepada keluarga, cinta kepada istri, semua kita cinta kepada istri, apa yang kita ucapkan? Aku sayang kepadamu. Cinta kepada Nabi, apa yang kita ucapkan? Aku sayang, aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Dan cinta kepada saudara, apa yang kita ucapkan? Uhibbuka fillah. Aku cinta kepada kalian karena Allah. Dan cinta kepada kota Madinah, apa yang kita baca? Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw asyad. Karena cinta itu harus diucapkan dengan kata-kata sebelum kita melakukan dengan amalan dan perbuatan. Dan paling contoh yang paling masyhur ikhwatul Islam adalah kepada keluarga.
Coba kalau selama kita menikah kita belum pernah mengucapkan aku cinta kepadamu kepada istri, apa yang terjadi? Maka istri kita mengatakan suamiku tidak pernah mencintaiku. Padahal kita berjuang siang dan malam untuk dirinya, kita bekerja untuk dirinya. Hanya saja kita tidak berani mengatakan kalimat itu penting, ikhwatul Islam. Kalimat itu sangat penting. Begitu juga kecintaan kita kepada kota Rasulullah SAW, dan begitu juga nanti dikala kita meninggalkan kota Madinah. Sudah hafal doanya dan kalimatnya? Sudah hafal? Allahumma la taj'al hadha akhir ahdin biharami nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak wajib ya, tapi ini adalah bagian daripada adab, bahwa kita betul-betul mencintai kota yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya adalah karena kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Dan di antara salah satu bentuk kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, Nabi tidak pernah meninggalkan kota Madinah untuk selama-lamanya, baik dikala Nabi masih hidup atau setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nabi tidak akan pernah. Kalau semasa hidup saja Nabi tidak pernah keluar dari Madinah kecuali untuk berjihad, untuk beribadah di Mekah. Maka setelah Nabi wafat, Nabi juga tidak akan pernah meninggalkan Madinah. Nabi akan selalu berada di sini untuk selama-lamanya. Kenapa demikian? Itu adalah perjanjian antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penduduk Madinah. Penduduk Madinah dikala terjadi Fathu Mekah, ikhwatul Islam, mereka sedih. Jangan-jangan kalau sekiranya nanti Mekah sudah menjadi milik kaum muslimin, maka Nabi akan pulang lagi ke Mekah, karena Mekah itu kampung halaman Nabi. Itu yang dikhawatirkan oleh penduduk Madinah. Mereka khawatir kalau sekiranya Nabi tidak lagi berada di Madinah. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Aku akan selalu hidup bersama kalian wahai penduduk Madinah. Karena Nabi setelah mengucapkan kalimat ini, Nabi pulang ke kota Madinah. Makanya bahkan dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi di akhir bulan Zulqa'dah, sampai di Mekah di awal bulan Zulhijjah tanggal 4 hari Ahad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji sampai tanggal 13. Ketika tanggal 13 Nabi ingin pulang, coba bayangkan, 13 langsung pulang. Tapi hanya saja karena ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ingin melakukan ibadah umrah, karena ibunda Aisyah belum umrah terlebih dahulu. Pada akhirnya Nabi undur satu hari saja diundur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas pulang ke kota Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Madinah, maka Nabi akan mempercepat langkahnya, menggerakkan kendaraannya, ingin cepat sampai di kota Madinah. Maknanya ikhwatul Islam, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Hidupku akan bersama kalian selama-lamanya, dan aku pun akan wafat di tengah-tengah kalian. Maka itulah mengapa Allah pilihkan Madinah menjadi tempat peristirahatan terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu semua yang ada di kota Madinah, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, pernah menjadi tetangga baginda Nabi dalam kehidupan dunia. Bukankah sekarang dikala kita berada di kota Madinah, kita tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya beberapa langkah jaraknya dari kita? Dan di antara kewajiban kita selaku seorang tetangga, jadilah tetangga yang terbaik untuk manusia yang terbaik. Makanya dikala kita berada di kota Madinah, mesti bagi kita untuk berhati-hati, ikhwatul Islam, berhati-hati untuk tidak melakukan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perkara-perkara yang mubah saja, yang semestinya mubah boleh kita lakukan, maka dianjurkan bagi kita untuk meninggalkannya. Karena keberadaan kita di kota Madinah bukan untuk melakukan perkara yang mubah, tapi kedatangan kita ke kota Madinah untuk melakukan yang wajib, yang fardu, yang sunnah, yang dianjurkan, yang bisa mendatangkan pahala. Kita selalu mencontohkan, kan kita tidak akan pernah bosan mengatakan yang demikian. Kita datang ke kota Madinah, ikhwatul Islam, mungkin ada tergantung beberapa harinya, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 3. Kemudian di kamar, di hotel kita biasanya ada tempat kita menonton, kemudian ada TV-nya, kemudian kita duduk di kamar hotel nonton permainan bola misalnya. Boleh atau tak boleh? Boleh atau tak boleh? Boleh. Tapi apakah pantas atau tak pantas? Pantas atau tak pantas? Tak pantas, ikhwatul Islam. Apakah jauh-jauh kita datang ke kota Madinah hanya untuk melakukan yang demikian? Kiaskan dengan yang lainnya. Apakah pantas kita misalnya, coba bayangkan ikhwatul Islam, karena kadang-kadang kita ini lupa
kita sedang menjadi tamunya Allah Azza wa Jalla. Kita harus tahu. Salah satu hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Majah, al-hujjaj wal ummar wafdullah. Para jemaah haji, para jemaah umrah itu adalah tamunya Allah. Artinya kita sedang menjadi tamu Allah selama kita melakukan perjalanan dari awal sampai akhir. Ingat kalimat ini. Da'ahum fa'ajabu. Yang memanggil kita datang ke sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mudahkan, Allah yang lancarkan. Kemudian sa'aluhu fa'atahum. Apa bonusnya dari Allah Azza wa Jalla? Mereka apabila berdoa dan meminta pasti akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Masalahnya kita lebih banyak meminta atau lebih banyak minum kopi. Itu masalahnya. Waktu kita lebih banyak di meja makanan luar atau lebih banyak duduk kita di dalam Masjid Nabawi. Itulah maknanya kita di sini bukan untuk melakukan perkara yang mubah. Tak salah kalau kita duduk ikhwatul Islam, tak salah kalau kita duduk di luar. Tapi yang salah itu kalau kita menghabiskan waktu di sana walau itu adalah perkara yang mubah. Karena kita datang ke sini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu perkara yang mubah saja tidak dianjurkan bagi kita melakukannya, apalagi perkara yang tidak mubah, apalagi perkara yang makruh. Apa contoh perkara yang makruh? Apalagi perkara haram. Apa contoh perkara haram? Ini selalu kita ulang-ulang ya. Apa namanya? Yang ada asap tuh? Ya ahli hisab. Terlepas dari hukumnya, kita tak bahas hukum. Makruh silahkan, yang haram silahkan. Pertanyaannya, sebagai seorang tetangga baginda Rasulullah SAW, pantas tidak kita melakukan yang demikian jika kita berada di kota Madinah? Tentu itu merupakan pertanyaan bagi kita sendiri. Kita yang bertanya kepada diri sendiri dan kita berusaha untuk menjawabnya. Kita tak bahas tentang masalah hukum. Hukum silahkan dikembalikan. Setiap kita berbeza masalah hukum, tak ada masalah. Tapi pertanyaannya, ketika kita berada di kota Madinah, Allah muliakan kita bertetangga dengan Nabi SAW walau beberapa saat. Maka hendaklah kita menjadi tetangga yang terbaik untuk manusia yang terbaik. Macam mana supaya kita menjadi tetangga yang terbaik? Kita melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kita melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan baginda Nabi SAW. Nabi suka kalau sekiranya umatnya datang ke kota Madinah, mereka menghabiskan waktunya di Masjid Nabawi. Itu yang disukai oleh Nabi SAW. Nabi SAW suka kalau sekiranya ada di antara kaum muslimin diberikan kesempatan datang ke kota Madinah, mereka berdoa, meminta, mengemis, menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang disukai oleh Nabi SAW. Maka jadilah tetangga yang terbaik. Ukur diri. Kita ini sedang menjadi tamu Allah Azza wa Jalla, bukan untuk bermain, bukan hanya sekedar datang berkreasi, tidak. Kita datang beribadah ingin mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Bukankah selalu kita menyebutkan ikhwatul Islam, orang yang datang ke tanah haram Makkah Madinah untuk melaksanakan ibadah umrah, karena umrah itu tak boleh satu kali. Ibadah umrah itu harus berkali-kali selagi Allah berikan kesempatan. Bahkan kerinduan bagi mereka yang datang, yang pernah mendatangi Makkah Madinah, lebih dibandingkan mereka yang belum mendatanginya. Kerinduan kita ke tanah haram itu luar biasa indah, karena itu adalah bagian daripada fitrah. Sehingga Nabi SAW menganjurkan kaum muslimin untuk jangan satu kali, berkali-kali niatnya. Makanya tadi kita mengajarkan doa dikala kita ingin meninggalkan Madinah. Apa doanya? Sudah apa? Masalahnya di situ ya. Kita ingin selalu datang tapi lupa meminta. Sudah apa doanya? Allahumma la taj'al hadha akhir ahdin bi harami nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan jadikan perjalanan kami ini yang terakhir. Kami ingin selalu datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Kami ingin selalu salat di Masjid Rasulullah SAW. Kami ingin selalu mendapatkan pahala yang dijanjikan. Itu yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kita harus menyadari kita sedang menjadi tetangga baginda Nabi SAW. Lakukanlah yang terbaik. Yang tidak terbaik, yang mubah, bukan di sini tempatnya. Karena kita bukan melakukan perkara yang mubah-mubah. Bukan berarti tak berdosa, tapi tak layak kita menghabiskan waktu hanya untuk perkara yang mubah. Kedatangan kita di kota Makkah dan Madinah punya visi dan misi. Makanya Nabi menyebutkan orang yang datang ke sini dengan tujuan beribadah haji atau umrah, apalagi umrah, yang dianjurkan bagi mereka berkali-kali, ada dua minimal pahala yang akan mereka dapatkan. Yang pertama, dosanya diampunkan, dan
dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Amin ya rabbal Dan yang alamin. kedua, dihilangkan kefakiran dari dirinya. Amin. Karena kita sedang berniaga dan bermuamalah, berdagang dengan Allah Azza wa Jal. Orang yang berniaga dengan Allah, bermuamalah dengan Allah, berdagang dengan Allah tidak akan pernah rugi untuk selama-lamanya. Sehingga dari situlah di antara kalimat yang tak boleh kita ucapkan atau tak boleh kita tinggalkan dikala meninggalkan Madinah, ya Allah, jangan jadikan perjalanan kami ini kali terakhir kami berada di tanah haram. Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah hafal doanya? Kalau tak boleh, kalau tak hafal doanya dengan bahasa bebas ya. Kalau tak bisa bahasa Indonesia boleh bahasa Arab. Kalau tak boleh bahasa Arab boleh bahasa Inggris. Artinya kita ingin bagaimana supaya perjalanan kita ini bukan yang terakhir. Tidak wajib ya, tapi ini merupakan adat. Maka itulah yang harus kita ingat baik-baik. Jadilah tetangga yang baik untuk manusia yang terbaik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi melakukan perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang haram, dan di antara musibah kaum muslimin itulah dia yang tadi asap yang tidak pernah berhenti. Itu muskilahnya ikhwatul Islam. Dan kita selalu mencontohkan ya, tidak ringan meninggalkannya, berat sangat ikhwatul Islam. Makanya kita berdoa kepada Allah, terutama bagi yang serius minum zam-zam, ya Allah, ini asap, ini muskilah, memberikan mudarat kepada diriku, memberikan mudarat kepada keluargaku, kepada anak-anakku, kepada rakan-rakanku, kepada keluargaku, apalagi di kota Madinah, tetangga buruk namanya kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian kita mengatakan, ya Allah, bantu aku untuk meninggalkannya, minum zam-zam, maka insya Allah dimudahkan oleh Allah untuk meninggalkannya. Dan yang masih diuji oleh Allah semoga dimudahkan untuk meninggalkannya. Dan bagi yang masih ada di kantong sakunya atau di kopornya, ambil, keluarkan, dibuang tong sampah, bismillah. Aku ingin menjadi tetangga yang baik untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga itu akan selalu berlanjut sampai di kala nanti kita pulang ke kampung halaman. Karena tidak ada yang memujinya ikhwatul Islam, apalagi di kala kita berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu mengulang kalimat ini karena inilah ujian terberat bagi kaum muslimin yang ada di kota Madinah, baik itu orang yang melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah. Puntung rokok di mana-mana, itu masalahnya, dengan berbagai macam mereknya, dan mereknya itu semuanya merek dari dalam negeri masing-masing. Dan kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, fa innal malaikata ta'azza mimma yata'azza bihi banu Adam. Bagaimana doa kita dikabulkan dan malaikat tidak mau mengaminkan karena kita merasa terganggu. Sesuatu yang manusia merasa terganggu dengannya, malaikat juga terganggu. Maknanya kalau ada orang yang seperti ini di mulutnya, ada baunya atau tidak? Ada baunya, terganggu. Malaikat tak mau. Kalau malaikat jauh, macam mana doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fala yaqrabanna masjidana. Nabi mengatakan kalimat ini, jangan dekat-dekat masjid kami. Kepada siapa Nabi mengatakan kalimat ini? Kepada sahabat yang makan bawang merah, bawang putih tanpa dimasak terlebih dahulu. Karena bawang merah, bawang putih ada baunya atau tidak? Halal atau haram? Halal. Kalau rokok? Halal atau haram? Haram. Tidak ada yang mengatakan halal. Minimal kita mengatakan makruh. Kalau yang halal saja Nabi mengatakan jangan ada yang dekat masjid kami. Masjid mana maksudnya? Masjid Nabawi. Nabi SAW mengatakan kalimat ini dikala Nabi SAW berada di Masjid Nabawi. Kemudian Nabi mencium bau, ada sahabat yang baru makan bawang merah, bawang putih, padahal halal, tapi ada baunya. Bau itu mengganggu, sangat ikhwatul Islam, mengganggu. Apa kata Nabi? Fala yaqrabanna masjidana, jangan dekat-dekat masjid kami. Dalam riwayat yang lain, pergi kalian ke baki sampai baunya hilang. Kalau yang halal tapi mengganggu, maka mereka diusir di baki. Kalau yang makruh atau yang haram mengganggu, diusirnya di mana? Di Uhud. Bisa dipahami? Mohon maaf ya. Ini penting ikhwatul Islam, supaya kita menjadi tetangga yang terbaik untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat memang untuk menyampaikan, sebagaimana berat juga untuk meninggalkannya. Kecuali kalaulah bukan karena keinginan yang kuat dari kita sebagai seorang muslim yang ingin menjadi tetangga Nabi. Karena kita tidak ingin menjadi tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar di dunia, tidak. Kita ingin tetangga tersebut berlanjut sampai di dalam surga. Bukankah di antara salah satu cita-cita kaum muslimin, ya Allah jadikan kami masuk surga bersama para nabi, para rasul, para syuhada, para salihin? Bukankah itu di antara doa kaum muslimin?
Bukankah kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan aku tetangga Nabi dalam surga? Itu permintaan kita semuanya. Kalau sekiranya kita tidak berhasil menjadi tetangga Nabi di dunia, macam mana kita berhasil menjadi tetangga Nabi di akhirat? Maka dikala kita berada di kota Madinah, tentunya kita harus ingat kalimat ini. Bukan hanya itu, ikhwan Islam, kiaskan kepada yang lain. Kita datang ke sini bukan untuk melakukan perkara yang makruh, perkara yang haram. Tidak, kita datang ke sini untuk mengkhatamkan Al-Quran. Kita datang ke sini untuk baca zikir. Kita datang ke sini untuk berdoa. Contoh misalnya, selama kita berada di kota Madinah, siapa yang sudah khatam 15 juzuk? 15 juzuk Al-Quran? Ada? Berarti kita selama di kota Madinah, apa yang kita lakukan? Apakah lebih banyak di luar atau di dalam masjid? Apakah lebih banyak cari sajadah dan kurma daripada berdoa? Apa yang kita lakukan? Tentu itu pertanyaan dikembalikan kepada diri masing-masing. Sudahkah kita memberikan hak Madinah yang sesungguhnya ketika Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berada di dalamnya? Karena tidak ada yang tahu apakah ini kesempatan terakhir atau masih ada kesempatan berikutnya. Maka tentunya kita memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dikala kita menjadi tetangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, tadi kita menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara salah satunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan selalu berada di kota Madinah untuk selama-lamanya. Itu poin penting yang tidak bisa berubah. Apa makna tidak bisa berubah ikhwatul Islam? Nabi akan selalu berada di kota Madinah dan tidak akan pernah kemana-mana. Baik itu dikala Nabi masih hidup atau setelah Nabi sudah meninggal. Kalau sekiranya Nabi bisa pergi, terutama setelah Nabi meninggal ikhwatul Islam, maka tempat yang pertama kali dituju oleh Nabi mana? Kira-kira kalau sekiranya Nabi SAW ini setelah meninggal, ya kalau masih hidup tadi kita telah ceritakan, Nabi tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk ke Mekah dan berjihad. Kalau sekiranya setelah wafat, kalau sekiranya Nabi bisa pergi meninggalkan Madinah, kira-kira siapa yang pertama kali dikunjungi dan tempat apa yang dikunjungi oleh Nabi SAW? Apa kira-kira jawabannya? Akhirat, nah? Masya Allah, barakallah. Yang lain? Palestina yang lain. Kenapa harus Palestina? Yang pertama kali dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tempat di mana cucunya berada. Siapa nama cucu Nabi? Di mana dia pada waktu itu? Dia di Mekah, dipanggil oleh orang-orang yang ada di sana, Kufah, datang ke sini, datang ke sini. Maka itulah pertama kali tempat yang ingin dikunjungi oleh Nabi untuk melarang anaknya supaya tidak terbunuh di sana. Bisa dipahami? Siapa yang pertama kali terbunuh dari keluarga Nabi? Husain. Bisa dipahami? Dan dia adalah cucu Nabi yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada anggota tubuhnya kecuali dicium oleh Nabi. Artinya dikala dia masih kecil, tidak ada tubuhnya kecuali semuanya telah dicium oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya Nabi bisa keluar dari kota Madinah, maka yang pertama kali dicari oleh Nabi adalah cucunya. Dan yang lebih pertama kali lagi dicari oleh Nabi adalah putrinya. Siapa nama putri Nabi yang terakhir? Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Dia meninggal setelah 6 bulan Nabi meninggal. Kenapa Fatimah meninggal? Ada yang tahu jawabannya? Kerinduan, apalagi rindu tuh, rindu meninggal gitu. Sedikit lagi. Itu wahyu yang membuat penyebab yang meninggal Fatimah radhiyallahu taala anha, diberitahukan rindu, pada akhirnya sakit. Jadi yang menyebabkan ibunda atau Fatimah meninggal adalah karena dia sakit menahan rindu. Berarti betul jawabannya? Wah, ini ada hadiah terbaik nih. Ziarah Mekah, sanggup bacanya? 270 halaman? Betul? Semoga mereka manfaatnya. Ini Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik, Allah yahfadhak. Rindu yang menyebabkan dia sakit. Kemudian sakit 6 bulan meninggal. Artinya kalau sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam harus berjumpa dulu dengan orang, maka yang pertama kali Nabi jumpai adalah Fatimah. Kemudian siapa lagi? Husain. Tapi adakah riwayat yang menyebutkan Nabi berjumpa dengan Fatimah setelah Nabi meninggal? Ada tidak riwayat yang menyebutkan Nabi berjumpa dengan cucunya Husain setelah Nabi meninggal? Ada atau tidak? Kalau sekiranya di kota Madinah saja Nabi tidak mengunjungi anak dan cucunya, apakah di daerah Andalusia sana Nabi akan mengunjungi anak dan cucunya?
Bisa dipahami? Ya. Begitu di Andalusia, karena Andalusia sama ya. Kalau di bagian barat namanya Andalusia, kalau di bagian timur namanya Indonesia. Kalimatnya hampir mirip. Betul. Yang satu di bagian barat, yang satu di bagian timur. Dan itu adalah daerah yang paling banyak Islamnya. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan bumi ini kepada Nabi. Faraitu masyariqaha wa magharibaha. Aku melihat bumi yang bagian barat dan di bagian timur. Kenapa bagian selatan, bagian utara tak diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi? Para ulama memberikan makna dan tafsiran bahwa daerah yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi itu adalah daerah yang paling banyak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang paling banyak ikut kepada Nabi, umat Nabi berasal dari barat, bagian barat Andalusia sampai ke bawah, dan juga bagian Indonesia sampai ke bawah. Itu semuanya adalah bagian barat dan bagian timur. Sedangkan bagian utara dan bagian selatan Nabi menyebutkan sedikit sahaja. Makanya kita beruntung menjadi barat atau timur? Timur. Kita Timur. beruntung menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau di bagian barat, mau di bagian timur, mau di bagian utara, mau di bagian selatan, yang terpenting kita beruntung menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja yang terbanyak itu adalah bagian barat dan bagian timur, dan kita ada orang timur. Masyariqal ardi wa magharibaha. Kita bagian timur dan bagian barat karena Allah memperlihatkan orang-orang inilah yang banyak mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, setelah Nabi wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berada di kota Madinah dan tidak pernah berkeliling kemana-mana. Nabi tidak pernah pergi ke sana tidak. Nabi selalu berada di kota Madinah. Kalau Nabi pergi, kemudian banyak orang yang datang di Masjid Nabawi, kira-kira nanti yang dikunjungi siapa? Bukankah di antara salah satu yang kita kunjungi adalah perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemarin kita telah menyebutkan doanya. Sudah hafal doanya? Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wasallam wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Doa bagi mereka yang berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wasallam wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Sudah hafal doa berziarah ke perkuburan Nabi? Itu kewajiban yang harus kita lakukan ikhwatul Islam, berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mesti, tadi kita telah menyebutkan, ketika kita berada di kota Madinah, 5 tempat ini yang harus kita prioritaskan. Masjid Nabawi, Quba, perkuburan Nabi yang ketiga. Perkuburan yang lain nanti akan kita jelaskan, karena kita sampai kepada pembahasan perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikala kita berada di kota Madinah, mesti bagi kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya dengan lafaz dan kalimat yang terindah, yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wasallama wa baraka alaika wa jazaka afdala. Macam mana ditahafal ni? Macam mana nanti kita berziarah ke perkuburan Nabi? Ada yang sudah berziarah? Yang sudah berziarah apa doanya? Yang belum berziarah hafal dulu kalimat ini. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wasallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Baik ikhwatul Islam, pembahasan kita adalah tentunya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di kota Madinah kurang lebih 10 tahun lamanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah, berapa umur Nabi pada waktu itu? 53 tahun. Umur Nabi 53 tahun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Karena hijrah itu bukan berombongan. Bahkan istri dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, berapa orang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah, keluarga Nabi berapa orang kira-kira? Ada 2. Yang pertama adalah Saudah yang paling tua. Dan umur Saudah itu sama dengan umur ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Umur Khadijah ketika wafat, berapa umur Khadijah? 40. Khadijah menikah dengan Nabi umurnya berapa? 40 tahun. Pernikahan Khadijah dengan Nabi berapa tahun? 25. Nggak ada yang tahu? Ini paling penting nih Pak tulisan. Berapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam berumah tangga dengan Khadijah? 6 tahun atau 7 tahun? 25
Wasallam berumah tangga dengan Khadijah. Artinya ketika Khadijah wafat, berapa umur Khadijah? 65 tahun. 65 tahun. 40 tambah 25. Ini kayaknya tidur-tidur semua ya. Tidak masalah. Kita ulang lagi pada Islam. Anggaplah kita ambil pendapat jumhur karena memang terjadi perbedaan di sana. Khadijah menikah dengan Nabi umurnya 40 tahun. Pernikahan Khadijah dengan Nabi 25 tahun. Artinya Khadijah wafat dikala berumur 65 tahun. Maknanya ketika Khadijah berumur 65 tahun, Saudah yang menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua umurnya juga sama. Berarti Nabi menikah dengan seorang wanita yang sudah sepuh pada Islam. Agar kita tahu pernikahan Nabi semuanya wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena egois, bukan karena hawa nafsu. Kalau seandainya Nabi ingin menikah, masih banyak wanita-wanita Quraisy yang masih muda, yang masih gadis. Tapi kenapa harus Saudah? Makanya Saudah itu umurnya sama dengan Khadijah. Berarti dikala Nabi menikah dengan Saudah berumur 65 tahun. Anggaplah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan Khadijah menikah dengan Nabi umurnya 28 tahun. Pendapat yang kedua menyebutkan Nabi SAW menikah dengan Khadijah umurnya 28 tahun. Berarti kalau Khadijah menikah dengan Nabi umurnya 28 tahun, berarti kira-kira berapa umur Khadijah dikala beliau wafat? 53. 28 tambah 25. 50. Artinya Nabi SAW menikahi Saudah umurnya 53 tahun. Itu istri Nabi yang kedua setelah Khadijah. 1 bulan setelahnya Nabi SAW menikah dengan Aisyah. Jadi pernikahan Saudah dengan Aisyah hanya berjarak 1 bulan. Yang satu paling besar, yang satu paling kecil. Kemudian dikala Nabi hijrah kepada Islam, Nabi tak hijrah bersama keluarganya. Nabi SAW hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi sampai di kota Madinah, baru Nabi SAW perintahkan sahabatnya, yaitu Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. Begitu juga Abu Rafi', begitu juga dikawani oleh Abdullah bin Quraitib, yaitu orang yang biasa dipakai atau dipinjam oleh Abu Bakar As-Siddiq penunjuk jalan. Maka mereka mengambil dan membawa keluarga Nabi SAW bersama dengan keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Maka datanglah Saudah, kemudian datanglah ibunda Aisyah, kemudian datanglah anak-anak Abu Bakar dan keluarganya. Baru mereka datang ke kota Madinah. Dan keberadaan Nabi SAW di kota Madinah, Nabi duduk di kota Madinah selama hidup. Karena sampainya Nabi di kota Madinah di bulan Rabiul Awal, dan Nabi wafat dan meninggalkan kita semuanya dan meninggalkan Madinah juga di bulan Rabiul Awal. Maknanya Nabi SAW berada di Madinah pas 10 tahun lamanya. Karena Nabi SAW datang ke kota Madinah, hijrah dari Makkah menuju Madinah di bulan Rabiul Awal di hari Senin. Dan Nabi SAW meninggal dunia juga di bulan Rabiul Awal di hari Senin. Berarti hari Senin Nabi datang ke kota Madinah. Hari Senin Nabi dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Bulan Rabiul Awal Nabi datang ke kota Madinah. Bulan Rabiul Awal bulan Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pas 10 tahun lamanya. 10 tahun itu ikhwatul Islam tentunya tidak terlalu lama, tapi itu merupakan pondasi agama yang dibangun oleh baginda Nabi SAW selama Nabi berada di kota Madinah. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala memanggil baginda Rasulullah SAW, karena bagaimanapun Nabi SAW juga manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Qul di akhir surah Al-Kahfi, Qul innama ana bashar. Katakan kepada umatmu wahai Muhammad, aku adalah basyarun. Basyarun apa arti basyarun? Basyarun, basyarah apa? Kulit apa bahasa Arabnya kulit? Basyarah artinya kulit. Nabi juga ada kulitnya, kulit. Yang namanya manusia tentunya tidak ada yang mereka kekal dalam kehidupan dunia. Makanya Allah menyebutkan Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilai. Nabi SAW ada 2 sifat yang melekat pada dirinya. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukazzab. Itu adalah baginda Rasulullah SAW. Abdun la yu'bad. Nabi adalah seorang hamba, maka disebut dengan Abdullah. Abdun, Allah yang mengatakan Nabi itu adalah Abdun. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Abdun, maknanya Abdun itu hamba manusia. Abdun la yu'bad, Nabi itu adalah hamba yang tak boleh diibadati. Maknanya apa makna kalimat ini? Nabi itu tidak boleh diibadati. Misalnya minta kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tidak punya anak, tidak punya pekerjaan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wa rasulun la yukazzab. Nabi itu adalah rasul yang tidak boleh didustakan. Maka itulah makna daripada firman Allah Azza wa Jalla, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Sehingga dari sini dapat kita ambil pelajaran ikhwatul Islam, kalau sekiranya Nabi itu adalah manusia, maka Nabi juga akan berlaku kepadanya sesuatu yang berlaku kepada manusia. Manusia biasa mereka menikah, Nabi juga menikah. Manusia biasa mereka makan dan minum, Nabi juga makan dan minum. Manusia biasa berkeluarga, punya anak dan keturunan, Nabi juga punya anak dan keturunan. Manusia biasa meninggal, maka Nabi juga sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dan pembahasan kita pada kali ini ikhwatul Islam, dari awal sampai sekarang itu muqaddimah semuanya. Ini baru intinya. Intinya adalah bagaimana meninggalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Karena di antara salah satu kewajiban bagi kita yang ada di kota Madinah adalah berziarah ke kuburan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah indahnya ketika kita mengetahui bagaimana kali terakhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, yang demikian menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membahas setiap langkah dan yang paling penting diketahui oleh kaum muslimin adalah hari kepergian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu paling penting. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena itu merupakan musibah yang melanda dunia. Musibah yang paling berat bagi kita bersama ada kepergian baginda Nabi yang mulia. Kenapa demikian? Karena kalau Nabi sudah meninggal, itu tanda kiamat terjadi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan u'dud sittan baina yaday sa'ah. Hitunglah beberapa perkara. Dalam riwayat yang lain ada 6, dalam riwayat yang lain ada 10. Kalau perkara ini sudah terjadi, maka kiamat akan terjadi. Yang pertama adalah mauti. Yang pertama kali adalah wafatnya diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi wafat atau tidak? Itu pertanyaan yang pertama. Nabi wafat atau tidak? Nah, sekarang akan kita jelaskan ikhwatul Islam, Nabi wafat iya, Nabi tidak wafat iya juga. Macam mana penjelasannya nanti akan kita jelaskan. Karena Nabi SAW menyebutkan mauti di antara kiamat yang pertama, tanda kiamat yang pertama ada kepergian Nabi SAW. Mauti, kalau mauti ini, kalimat mauti diterjemahkan ke dalam bahasa kita, apa terjemahannya? Mauti, kematianku. Mauti itu mautun. Kemudian dinisbatkan kepada Nabi mauti, kematian diriku, artinya wafatnya diriku. Berarti Nabi SAW menyebutkan dirinya akan wafat. Tapi apakah Nabi SAW masih hidup? Iya. Apakah Nabi wafat? Iya juga. Macam mana penjelasannya nanti akan kita jelaskan melalui hadis-hadis Nabi SAW. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, awal daripada musibah yang melanda dunia ada kepergian baginda Rasulullah SAW. Dan itu ikhwatul Islam sudah diberitahukan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari. Nabi SAW sudah memberikan isyarat atau dengan bahasa yang jelas kepada para sahabatnya bahwa Nabi SAW akan meninggal. Salah satunya kepada sahabat Mu'adz. Mu'adz ini adalah sahabat yang diutus oleh Nabi ke daerah Yaman. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib juga diutus oleh Nabi SAW ke daerah Yaman. Dua sahabat ini yang diutus ke daerah Yaman. Dan daerah Yaman itu daerah yang ada di belakang Taif. Itu semua disebut dengan Yaman. Yaitu di belakang Taif semuanya disebut dengan Yaman. Sampai negara sekarang. Makanya di dalam Ka'bah ada namanya Hajar atau Rukun Yamani. Karena dia sejajar dengan daerah Yaman, atau yaminnya, kanannya Hajar Aswad. Terlepas daripada itu semua, dua sahabat ini diutus oleh Nabi SAW ke daerah tersebut untuk berdakwah. Salah satunya adalah sahabat Mu'adz. Nah, ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz, Nabi SAW menyebutkan, ya Mu'adz, innaka satati qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan datang ke suatu kaum, mereka itu adalah ahlul kitab. Ahlul kitab itu ikhwatul Islam adalah orang yang cerdas. Seolah-olah Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, kamu mendatangi orang yang cerdas, maka pandai-pandailah kamu mengajak mereka untuk berdakwah, atau pandai-pandailah mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian ikhwatul Islam, setelah Nabi SAW memberikan pesan tersebut kepada Mu'adz, diajarkan Mu'adz bagaimana tata cara berdakwah. Kemudian apa yang pertama kali harus diajak mereka untuk menerimanya, diajarkan oleh Nabi SAW. Dan di antara salah satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, ketahuilah kemungkinan nanti kalau kamu pulang ke kota Madinah, dan ini ada di antara salah satu yang menyebabkan sahabat Mu'adz dia tidak wafat di kota Madinah. Sahabat Mu'adz dia meninggal di daerah Syam.
Sahabat Mu'adz tidak meninggal di sini. Bahkan banyak di antara para sahabat itu jumlahnya kurang lebih 130.000 yang ada di kota Madinah, yang menetap di kota Madinah, yang meninggal di kota Madinah tak lebih daripada 10.000 sahaja. Dari sekian jumlah banyak sahabat yang ada, bukan berarti mereka tak cinta kepada kota Madinah, tak. Tapi ada tujuan, ada visi. Bisa jadi karena mereka terlalu rindu kepada Nabi, mereka bersedih, sulit bagi mereka untuk beribadah. Maknanya ikhwatul Islam, kesedihan yang melanda menyebabkan mereka meninggalkan Abu Hurairah, Mu'adz, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Atau juga karena mereka ingin berdakwah, berjihad. Misalnya Abdullah bin Mas'ud, yang lahir darinya ulama-ulama Ibrahim An-Nakhai, lahir darinya Ahmad, lahir darinya Imam Abu Hanifah yang terkenal, itu cikal bakal daripada pengajaran Abdullah bin Mas'ud. Kemudian begitu juga dengan sahabat yang lainnya, mereka berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Mereka meninggalkan Madinah dan tidak wafat di Madinah bukan berarti karena mereka tak suka kepada kota Madinah, tapi karena ada tujuan yang lain. Karena memang di antara salah satu doa atau yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha. Siapapun di antara kalian yang bisa wafat di kota Madinah, maka wafatlah di sana. Ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna dari hadis ini? Makna hadis ini ikhwatul Islam, barang siapa di antara kalian yang tinggal, yang bisa tinggal berlama. Makanya dikala kita berada di kota Madinah, kalau sekiranya ada kesempatan, ada waktu, kemudian ada rezeki, maka jangan tinggal di kota Madinah 2 hari 3 hari, kalau bisa lebih. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Nabi yang perintahkan demikian. Barang siapa yang sanggup tinggal lebih lama di kota Madinah, tinggallah di sana. Kalau bisa mereka meninggal, maka meninggallah. Makanya bagi kita yang pergi melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, apalagi ibadah haji atau umrah, kalau ada orang yang tua yang ikut, jangan pernah tolak mereka untuk datang ke kota Madinah. Bisa jadi itu adalah doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang tua, kamu bapak kan sudah tua, sulit nanti bagi kami untuk mengontrol. Iya, memang sulit. Tapi bisa jadi itu adalah doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang demikian. Sehingga ikhwatul Islam, kalau bisa tinggal berlama-lama di Madinah, maka usahakanlah. Makanya 3 hari kayaknya kurang pas ya. Artinya kurang banyak. Tapi waktu juga yang, karena kalau kita tambah nanti 5 hari 6 hari, marah pula ustaznya ya, mutawif atau pembimbingnya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, agar kita tahu, para sahabat ini mereka bukan berarti tidak suka kepada kota Madinah, tapi mereka meninggalkan Madinah karena ada visi dan misi yang penting. Salah satunya adalah Mu'adz. Nah, kita kembalikan kepada sahabat Mu'adz ini ikhwatul Islam. Apa kata Nabi kepada Mu'adz? Wahai Mu'adz, kalau sekiranya nanti kamu pulang ke kota Madinah, kemungkinan kamu akan melewati masjidku dan perkuburanku. Kira-kira apa makna yang ditangkap oleh sahabat Mu'adz dikala dia mendengarkan kalimat ini? Ya Mu'adz, engkau diutus berdakwah ke sebuah daerah dan dakwah tersebut dalam waktu yang lama. Kalau sekiranya nanti kamu pulang ke kota Madinah, engkau akan melewati masjidku dan perkuburanku. Apa maknanya? Kemungkinan kita tidak akan bersua lagi. Artinya aku akan meninggal. Karena kalimat la'alla ikhwatul Islam secara umum di dalam bahasa Arab ada asa, ada la'alla. Asa itu biasanya untuk yang lebih kuat. Kalau la'alla lebih ringan dibandingkan dengan asa. Tapi kalau kalimat la'alla ini apabila dipakai, maka itu merupakan sesuatu kepastian. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, "Litakhudhu manasikakum la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi." Wahai kalian umatku, sahabatku, ketika kalian melaksanakan ibadah haji dan umrah, perhatikan baik-baik, ambil ibadah tersebut dari diriku. Artinya pelajari macam mana haji dan umrah yang sesungguhnya. Ambil dari diriku yang dikenal dengan manasik. Kemudian apa kata Nabi? Kenapa Nabi mengatakan kalimat ini? La'alli, karena kemungkinan aku tidak lagi bisa melaksanakan ibadah haji setelah tahun ini. Dan betul ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Mekah tanggal 14 tadi kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di sini mungkin akhir daripada Dzulhijjah atau awal daripada Muharram, Al-Muharram, Safar. Di akhir bulan Safar Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai sakit. Di awal Rabiul Awal Nabi sallallahu alaihi wasallam sakitnya semakin berat. Maknanya ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan isyarat dan tanda kepada sahabatnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tinggal lama lagi.
Salah satunya kepada Muaz. Dan juga dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji, la'alli la ahujju ba'da hajjati hari. Kemungkinan aku tidak lagi datang ke Mekah. Bukan kemungkinan, pasti. Makanya tadi kita menyebutkan kalimat la'alla itu sesuatu yang pasti. Begitu juga kata Nabi kepada Muaz, kemungkinan wahai Muaz, engkau akan datang ke kota Madinah, yang kamu jumpai adalah masjidku dan perkuburanku. Maknanya Nabi memberitahukan kepada sahabat Muaz bahwa dia akan meninggal. Di saat itulah dikala sahabat Muaz mendengarkan kalimat ini, bahasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muaz tidak mungkin meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muaz juga tidak mungkin meninggalkan kota Madinah kalaulah bukan karena ada tujuan berdakwah Nabi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muaz akan selalu berada di sini, di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi yang perintahkan dia pergi keluar berdakwah. Sehingga betul ikhwan Islam, ketika Muaz pulang ke kota Madinah, maka dia tidak lagi berjumpa dengan Nabi, dan dia ingat ini dulu yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ikhwan Islam, tadi kita sebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji yang ketengahan dengan haji wada ya. Karena ibadah haji ini ikhwan Islam sudah diwajibkan mulai tahun ke-9 Hijriah. Ibadah haji sudah mulai diwajibkan kepada kaum muslimin mulai dari tahun ke-9 Hijriah. Nabi wafat tahun berapa? 10 atau 9? 11 atau 12? Yang tak tahu kapan Nabi wafat, maka dipertanyakan kecintaannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Kapan Nabi wafat? 9 atau 10? 10 atau 11? 11 atau 12? 11. Ingat baik-baik. Tahun ke-11. Makanya tadi kita menyebutkan Nabi datang ke kota Madinah di bulan Rabiul Awal, dan itu adalah awal daripada tahun Hijriah. Berarti 10 tahun tambah 10 tahun setelahnya, berarti tahun ke 11 bulan Rabiul Awal juga. Berarti pas Nabi berada di kota Madinah 10 tahun lamanya. Nah, ikhwatul Islam, ibadah haji itu sudah diwajibkan tahun ke-9, tapi tahun ini Nabi belum dimudahkan melaksanakan ibadah haji karena alasan tertentu. Tahun berikutnya baru Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji tersebut, yaitu tahun ke-10. Kemudian dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji Nabi itu adalah haji yang paling indah. Tadi kita menyebutkan tanggal berapa Nabi sampai di Mekah? Oh, 3 4 Zulhijjah. 4 Zulhijjah itu hari Ahad, berarti tanggal hari Jumatnya adalah hari Arafah. Jadi haji Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Arafah Nabi, hari yang paling mulia, tanggal 9 bertepatan dengan hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari Arafah, mulia di atas mulia. Kemudian di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikala Nabi berdoa di sana, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan." Ketika ayat ini turun ikhwatul Islam, aku telah sempurnakan agamamu, aku telah cukupkan nikmat untukmu, aku telah menyempurnakan Islam sebagai agamamu. Maka dari situlah sahabat Umar mengatakan, tidak ada yang sempurna kecuali setelah sempurna itu apa biasanya? Contoh misalnya, kita berikan gambaran. Kalau ada di antara kita yang berusaha, berniaga, kemudian dia maju sedikit demi sedikit, sampai pada akhirnya dia mendapatkan kesuksesan. Nah, setelah sukses, itu biasanya apa? Nggak ada yang tahu. Kita naik tangga, semakin tinggi. Ketika kita sampai di puncaknya, apa yang akan kita lakukan lagi? Turun. Misalnya kita naik tangga nih, pergi ke Masjid Nabawi, ada 5 lantai misalnya, pergi ke lantai 2 misalnya, ada 5 level yang harus kita naiki. Kemudian jika kita berada di level terakhir, puncaknya, apa yang harus kita lakukan setelahnya? Turun. Berarti setelah naik pasti ada turun. Jika sukses pasti ada gagal. Sudah sukses, kalau sukses apa lagi? Turun lagi ke bawahnya. Makanya jangan jadi sukses ya, karena setelahnya pasti. Karena semakin tinggi pas kita ikhwatul Islam, kalau naik pasti ada turunnya, ya atau tidak? Ketika ada sempurna, maka setelah sempurna adalah kurang. Makanya kenapa kita tidak ada yang sempurna? Yang namanya manusia tidak ada yang sempurna.
sudah sempurna, disitulah kegagalan kita sebagai manusia. Dan manusia yang sempurna adalah manusia yang tidak sempurna. Bisa dipahami? Manusia yang sempurna itu adalah mereka yang tidak sempurna. Kalau ada yang mengatakan sempurna, berarti mereka tidak sempurna. Karena setelah sempurna itu adalah kekurangan. Sama dengan hadis Nabi SAW. Umar dikala melihat ayat ini mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Agama sempurna, nikmat sudah sempurna, berarti setelah sempurna adalah kurang. Sehingga dikala Umar mengatakan yang demikian, apa kata Nabi SAW? Qala sadaqta, engkau benar wahai Umar. Dan apa kurangnya setelah sempurna agama? Esok kita sambung. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah karena waktu juga yang memisahkan kita, dan semoga Allah, atau kita meminta kepada Allah agar perkumpulan kita ini dikala kita membahas tentang sejarah perjuangan pengorbanan sejarah Nabi, apalagi Nabi SAW di kota Madinah, tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Karena kita tidak akan mungkin mencintai Nabi tanpa kita mengetahui orang yang kita cintai. Semakin kita mengetahui tentang Nabi, maka cinta semakin tumbuh, semakin mekar. Maka sebahagian para ulama menyebutkan, kalau kalian ingin mengetahui tanda orang yang mencintai Nabi, maka tanyakan kepada mereka tentang sejarah perjuangan Nabi. Kalau mereka tidak tahu, berarti cinta mereka dusta dan palsu kepada Nabi SAW. Karena kita tidak akan pernah bisa mencintai Nabi dengan semaksimal mungkin tanpa kita mengetahui bagaimana baginda Rasulullah SAW. Duduknya kita di sini, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah ingin mengenal baginda Rasulullah SAW. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, nasihat-nasihat yang agak sedikit berat bagi kita menerimanya, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah agar Allah turunkan ampunan kepada kita bersama. Agar Allah jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang tanpa sebab dan tanpa nasab, perkumpulan yang bisa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua, dosa saudara-saudari, keluarga, dan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah, pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga dimudahkan perjalanannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya, dan semoga umrah yang mereka lakukan adalah langkah mereka dibukakan pintu surga untuknya. Semoga mendapatkan umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram Makkah Madinah, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, dan kembali kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga suatu saat nanti mereka kembali diberikan rezeki untuk beribadah kepada Ilahi di tanah suci. Semoga Allah berikan keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam harta, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga Allah berikan keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Semoga kita istiqamah dalam beribadah dan agama, dan semoga semua kita ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.